Hai sahabat Robonesia yang budiman dimanapun kalian berada saat ini. Selamat datang di channel Belajar Robotika Robonesia. Pada video kali ini saya akan memandu sahabat sekalian untuk mencoba membuat program pengendalian pergerakan robot Epson. Program yang akan kita buat nanti kita akan menggunakan bantuan dari software Epson RC Plus. Untuk praktiknya langsung saja kita membuka software Epson RC Plus nya. Sahabat Robonesia yang budiman, ini adalah tampilan software RC Plus. Maksud saya software Epson RC Plus. Nah, untuk membuat program, maka langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kondisi software masih offline, maka kita koneksikan dulu antara komputer kita dengan controller robot Epson. Mari kita koneksikan dengan memilih USB yang merupakan interfacing antara laptop dan controller robot Epson. Tunggu ya, sudah connect ya, sudah berganti USB connectionnya. Kemudian yang kedua, kita buka project yang pernah kita buat sebelumnya pada video-video yang sebelumnya. Kita pilih menu project, kemudian pilih option open, kemudian buka projectnya di folder Robonesia Workspace. Nama projectnya adalah proyek C4. Setelah itu ya, setelah dipilih, setelah itu kita tekan tombol open untuk membuka project tersebut. Nah, ini sudah terbuka projectnya, dan ini adalah halaman text editor. Ini tempat kita membuat program untuk mengendalikan robot Epson nantinya. Baik, sebelum kita menuliskan program di text editor ini, perlu diketahui bahwasannya untuk membuat program yang nanti akan mengendalikan pergerakan robot Epson, maka kita perlu mengetahui poin teaching yang sudah kita buat. Ini mengulang aja pelajaran pada video yang mengajarkan tentang bagaimana mengajari robot ya. Ya, kita cek aja poinnya ada berapa dan posisinya bagaimana. Baik, kita buka tools ya, kita pilih menu tool untuk membuka robot manager ya. Nah, ini robot manajernya sudah terbuka, dan kita pilih pada tab point. Di sini terlihat tabel yang isinya adalah poin-poin yang sudah dibuat oleh kita pada video sebelumnya. Jadi ada 3 poin ya. Nama labelnya posisi 1, posisi 2, posisi 3. Ya. Ini nanti akan kita gunakan sebagai destinasi posisi ya, gerakan si robot. Ya, nanti akan kita kendalikan dengan program yang kita buat. Kalau posisi-posisinya ini saya buat masih sama dengan pada video sebelumnya, yaitu posisi yang itu robot itu menghandle atau menuju 3 destinasi objek ya. Ada 3 objek, di kanan robot, di depan robot, dan juga di samping kiri robot. Ya, nanti foto-fotonya bisa dilihat begitu. Nah, berarti nanti untuk membuat program nanti yang akan kita panggil dalam program adalah atau menjadi destinasi untuk supaya robot bergerak pada posisi 1 menuju posisi 2 maupun menuju posisi 3, nanti ditulis posisi underscore 1 ya. P-nya besar, jadi harus tulis besar juga. Karena program Spell Plus ini case sensitif ya, antara huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Baik, setelah kita tahu poin
teaching yang ada yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita sekarang bisa membuat program. Baik, kita menuju ke tag editor ya, halaman tag editor di sini. Di sini sudah ada fungsi utama main function ya. Untuk membuat program Spell Plus untuk pengendalian robot Epson ini minimal ada satu function yang bernama main atau program utama. Nanti untuk misalkan untuk aplikasi yang lebih advance, lebih lanjut atau lebih rumit lagi, fungsi-fungsinya bisa kita buat lagi dengan cara yang sama. Ini adalah blok fungsinya. Nanti kita bisa buat fungsi-fungsi lain di bawahnya ya. Misalkan fungsi putar, fungsi kiri. Nah, ini misalkan nanti akan menambahkan fungsi-fungsi yang bukan fungsi utama atau sub function ya. Fungsi tambahan yang mendukung program yang nanti mungkin lebih rumit. Oke, untuk aplikasi yang akan kita buat saat ini kita cukup menggunakan satu fungsi dulu, yaitu fungsi main, fungsi utama, karena programnya masih program sederhana, hanya untuk mengetahui bagaimana cara kita bikin program dan nanti kita kompilasi. Dan nanti pada next video kita akan melanjutkannya dengan menjalankan program untuk mengendalikan robotnya ya, gitu. Nah, langsung kita ketik saja programnya. Ini saya akan ketik, terus kemudian nanti penjelasannya untuk detailnya nanti akan kita buatkan video sendiri, yaitu yang khusus tentang pemrograman Spell Plus programming ya. Baik, langsung kita ketik saja programnya. Motor on untuk mengaktifkan semua motor pada robot Epson seri C4 ya, yang kita gunakan untuk praktik atau contoh ini adalah menggunakan robot C4 sebagai manipulatornya. Dan powernya kita pilih power high, speednya untuk zoom 1 100, zoom 2 50, dan 3 50. Kalau nggak ditulis berarti 0, kan ada 6 join harusnya gitu ya. Dan Excel instalasinya 100 untuk join 1, 100 juga untuk join 2, join 3 50, 4 50, join 5 50, join 6 juga 50. Ini adalah inisiasi ya, bagian inisiasi berkaitan dengan motor, aktivasi motor, pemilihan power, kemudian speed, kecepatan, dan juga akselerasi motornya. Kemudian di sini speed S 1000, join 1 1000, join 2, terus S 20.000. Nah, ini adalah bagian inisiasi ya. Oh, ini kurang 1, join 6 belum ditentukan, makanya merah. Oke ya, kita bisa dengan komentar yang berupa garis ya. Kalau instruksi yang berada di belakang tanda petik 1 ini namanya komentar.
sehingga tidak dikompil oleh software nanti. Baik, kita masuk ke program utamanya, itu mengendalikan robot supaya dia bisa menuju poin 1, kembali posisi 1 ya, menuju ke posisi 1, kemudian kembali ke posisi kalibrasi, kemudian menuju posisi 2, kemudian kembali lagi ke posisi kalibrasi dan menuju posisi 3 dan kembali lagi ke posisi kalibrasi, dan di looping, artinya diulang terus-menerus. Jadi robot itu akan melakukan pekerjaan itu tanpa batas, kecuali kita stop ya. Baik, kita menggunakan fungsi pengulangan do. Ini otomatis loopnya terbentuk do loop. Ini kita pastikan dulu robotnya ada di tempat yang awal saat ini posisinya. Kita tulis go here, kemudian kita wait setengah menit ya. Oke, kemudian ini baru masuk perintah pertama. Kita perintahkan robot menuju ke ini ya. Lihat, ini sudah tersedia di sini, tinggal kita pakai untuk destinasinya, poin hasil teaching kita. Pertama menuju posisi 1 ya, pilih saja langsung, kemudian enter, kemudian coba kita tunda pergerakannya itu kira-kira 1 menit. 1 menit ya, 1 menit, 1 detik, mohon maaf, 1 detik. Kemudian setelah dia pergi ke posisi 1, kita perintahkan dia kembali ke posisi kalibrasi ya. Sini sudah tersedia juga calibration post. Oke, kita tunda lagi, kira-kira setengah menit aja, setengah detik. Oke, kemudian sama sekarang berarti posisi robotnya di akhir perintah itu adalah di posisi calibration. Nah, sekarang setelah itu kita perintahkan robot untuk menuju posisi 2. Kita pilih posisi 2, oke. Kemudian kita tunda selama 1 detik. Kemudian setelah di posisi 2 selama 1 detik, kita perintahkan robot untuk kembali ke posisi kalibrasi. Oke, posisi awal. Kita tunda setengah detik juga. Oke, ini sudah selesai program yang kedua. Bagian program yang kedua. Kemudian gerakan kedua ya. Kalau ke posisi 1 kan gerakan 1, ke posisi 2 gerakan ke 2. Maksudnya paket gerakannya si robot yang akan kita program itu menuju destinasi dan balik ke posisi awal. Kemudian yang ketiga, setelah sudah kembali lagi di posisi kalibrasi, robot kita perintahkan ke posisi 3. Kita pilih, oke, 1 detik. Kemudian setelah 1 detik di posisi 3, kita perintahkan untuk kembali ke posisi calibration post. Kita tunda di posisi tersebut sekitar 0,5. Oke, program sudah selesai untuk contoh program menggerakkan si robot ya. Oke, setelah itu kita simpan program ya. Untuk memudahkan semuanya kita simpan, jadi di project, kemudian kita pilih opsi save. Oke ya, sudah disimpan. Kemudian setelah itu kita kompilasi supaya programnya nanti bisa dikenali oleh controller, karena controllernya kan ada prosesornya ya. Jadi dia hanya kenal bahasa mesin nomor 1. Kita compile supaya nanti bisa kita kirim ke controller dan bisa menggerakkan robot ya. Oke, caranya kita pilih menu project dan menuju opsi build, atau shortcutnya bisa menggunakan langsung Ctrl+B. Oke ya, Ctrl+B.
rebuild ini nanti digunakan kalau misalkan program yang sudah kita buat itu kita edit, nanti kita simpan untuk kompilasinya. Nah, kita pilih rebuild ya. Oke, kita build ya. Ini prosesnya. Nah, ini sudah selesai proses buildingnya atau kompilasinya. Build complete. Ini waktunya ya, jam 9:12 menit 36 detik, dan kondisinya oke, no error, tidak ada error dalam proses kompilasi. Baik, ini demikian ya, programnya sudah selesai dan sudah kita kompilasi. Demikian video kali ini. Untuk runningnya nanti akan kami sampaikan pada video terpisah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.